Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kang Pur TV yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda merasa hidup terasa berat karena hutang? Setiap hari pikiran dipenuhi tagihan, telepon dari penagih membuat jantung berdebar, tidur tidak nyenyak, hati terasa gelisah. Banyak orang merasa hidupnya seperti tertutup karena beban hutang, namun ketahuilah, dalam setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus berusaha dan berharap kepadanya. Terkadang yang perlu kita ubah bukan hanya keadaan kita, tetapi cara kita berpikir. Karena pikiran kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan, keputusan, dan jalan yang kita tempuh dalam hidup. Banyak motivator menyebutnya sebagai hukum ketertarikan atau law of attraction. Artinya, apa yang sering kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita lakukan dan apa yang kita lihat dalam kehidupan. Jika seseorang terus berkata dalam hatinya, "Saya tidak akan bisa melunasi hutang ini," maka pikirannya dipenuhi ketakutan, ia menjadi ragu, malas bergerak, dan tidak berani mencari peluang. Akhirnya ia hanya melihat masalah, bukan solusi. Tetapi jika seseorang berkata dalam hatinya, "Dengan izin Allah saya pasti menemukan jalan untuk melunasi hutang ini," maka pikirannya berubah, otaknya mulai mencari jalan keluar. Secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan sistem dalam otak yang disebut Reticular Activating System atau RAS. RAS adalah sistem dalam otak yang menyaring informasi. Contohnya begini, ketika seseorang ingin membeli motor jenis tertentu, tiba-tiba ia merasa motor itu sering terlihat di jalan, padahal dari dulu motor itu sudah ada, namun karena pikirannya fokus pada motor itu, maka otaknya mulai memperhatikan hal yang berkaitan dengannya. Begitu juga dalam kehidupan, jika pikiran kita hanya dipenuhi ketakutan, maka kita hanya melihat kesulitan. Namun jika pikiran kita fokus pada solusi, maka otak mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak kita sadari. Namun penting untuk diingat, dalam Islam rezeki bukan berasal dari pikiran. Rezeki datang dari Allah. Pikiran positif hanya membantu kita menjadi lebih semangat, lebih kreatif, dan lebih yakin dalam berusaha. Dalam Islam, konsep ini sangat dekat dengan husnuzan kepada Allah, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Artinya ketika seorang hamba yakin bahwa Allah akan menolongnya, maka harapan itu mendekatkan dirinya kepada pertolongan Allah. Saudaraku, manusia juga memiliki dua jenis pikiran. Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang kita gunakan untuk berpikir setiap hari. Namun yang paling kuat sebenarnya adalah pikiran bawah sadar. Banyak ahli mengatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Kebiasaan, keputusan, bahkan semangat kita dalam bekerja sering dipengaruhi oleh apa yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar diprogram oleh pengulangan, apa yang sering kita pikirkan, ucapkan, dan bayangkan, lama-lama akan tertanam dalam pikiran bawah sadar. Jika seseorang sering berkata, "Saya selalu gagal," "Saya tidak punya rezeki," "Saya tidak akan berhasil." Kalimat itu jika diulang terus-menerus akan menjadi program dalam pikirannya. Akibatnya, tanpa sadar ia menjadi kurang percaya diri, mudah menyerah, dan kehilangan semangat. Disinilah keindahan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan doa dan zikir yang diulang-ulang setiap hari, seperti istighfar, tasbih, tahmid, dan doa setelah sholat. Ketika doa diulang setiap hari, bukan hanya kita memohon kepada Allah, tetapi kita juga menanamkan keyakinan dalam pikiran dan hati kita, sehingga hati menjadi lebih tenang, lebih optimis, dan lebih kuat menghadapi ujian hidup. Jika Anda sedang memiliki hutang, cobalah lakukan latihan sederhana ini. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari. Pejamkan mata sejenak. Bayangkan hutang Anda sudah lunas. Bayangkan hati Anda terasa ringan. Bayangkan Anda bisa tersenyum tanpa beban. Bayangkan Anda bisa membantu keluarga, bersedekah, dan hidup lebih tenang. Latihan ini membuat pikiran kita fokus pada harapan, bukan hanya pada masalah. Namun jangan lupa kekuatan utama seorang mukmin adalah doa. Rasulullah mengajarkan doa agar terbebas dari hutang. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram,
dan kayakan aku dengan karuniamu dari selainmu. Bacalah doa ini setiap selesai sholat. Selain doa, jangan lupakan sedekah. Banyak orang takut bersedekah ketika memiliki hutang, padahal seringkali sedekah justru menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Tidak perlu besar, sedikit pun tidak masalah. Yang penting ikhlas, karena sedekah sering membuka pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Dan yang terakhir, jangan berhenti berusaha, cari peluang tambahan, mungkin usaha kecil, pekerjaan tambahan, atau ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Banyak orang yang akhirnya berhasil melunasi hutang justru setelah berani mencoba sesuatu yang baru. Saudaraku, hutang memang ujian dalam hidup, namun jangan sampai hutang membuat kita kehilangan harapan. Gabungkan 3 kekuatan dalam hidup kita: pikiran yang positif, doa dan tawakal kepada Allah, dan usaha yang sungguh-sungguh. Ketika 3 hal ini bersatu, seringkali jalan keluar datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Semoga Allah memudahkan kita semua dalam melunasi hutang dan melapangkan rezeki kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.